Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak. Walaupun sedang berpuasa harus tetap semangat ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa agar semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini diberi kelancaran dan manfaat bagi kita semua. Kira-kira siapa nih yang ingin memimpin berdoa pada kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan kamu pimpin dalam doa. Baik teman-teman, agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih sudah berani mengajukan diri untuk memimpin berdoa pada kegiatan kita hari ini. Oh ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya sudah pada saling kenal belum ini? Belum Bu. Belum Bu. Belum dong Bu. Baiklah kalau begitu. Agar kita saling mengenal, bagaimana jika kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Nah, nanti dimulai dari Ibu dulu yang perkenalkan diri, sambil menyebutkan warna favorit Ibu. Kemudian nanti kalian memperkenalkan diri. Ibu minta Mbak yang pakai jilbab abu-abu nanti terlebih dahulu, kemudian dilanjut sama Mbak yang pakai jilbab putih, kemudian yang terakhir Mbak yang pakai jilbab pink. Baik, nama Ibu Jessica, warna favorit Ibu biru. Silahkan Mbak yang pakai jilbab abu-abu. Perkenalkan, nama saya Ainun Kusnita Salsabila Zain. Biasa dipanggil Bila. Warna kesukaan saya pink. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bila. Selanjutnya silakan Mbak yang pakai jilbab putih. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Novia Purwatining Tias. Warna favorit saya biru. Baik, terima kasih Mbak Novia. Selanjutnya silakan Mbak yang pakai jilbab pink. Nama saya Aura Kurmalasari Bu. Saya suka warna hijau. Baik, terima kasih Mbak Aura. Nah, ini kalian sudah saling memperkenalkan diri masing-masing. Nah, Ibu sebelumnya ingin bertanya nih sama kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak konseling kelompok itu seperti apa? Kalau saya sih nggak tahu ya, Bu. Kurang tahu Ibu. Saya juga kurang tahu Bu. Oh, baik. Karena sebenarnya kalian belum mengerti dan memahami ya apa itu konseling kelompok. Maka di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih konseling kelompok itu. Jadi, anak-anak, konseling kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas suatu permasalahan yang dialami anak-anak. Namun, masalah tersebut bersifat pribadi. Nah, pada konseling kelompok ini, kalian akan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang kalian miliki. Nah, apakah dari penjelasan Ibu ini dapat kalian pahami, anak-anak? Baik Ibu, paham. Paham Bu. Baiklah, kalau kalian sudah paham. Nah, dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita taati. Di antaranya ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini Ibu sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok harus bisa merahasiakan segala
permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada asas keterbukaan dan asas kesukarelaan, di mana kita melakukan kegiatan ini secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Jadi, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Anak-anak, untuk mengenai batasan waktu dalam konseling ini, kita batasi kurang lebih 15 menit ya, dan Ibu harap kalian dapat berpartisipasi dengan antusias agar kita dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi anggota kelompok kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Baik, jika sudah setuju semua, alangkah baiknya kita sepakati dulu aturan dalam proses konseling kita hari ini. Sebelum kita mulai konseling hari ini, dari anak-anak, apakah ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bula. Menurut saya nanti saat kegiatan konseling itu tidak boleh bermain HP gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Bula untuk sarannya. Silakan yang lain yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Aura. Saya berpendapat ketika kita melakukan kegiatan konseling nanti, itu kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu jika kita ingin bertanya atau mengutarakan pendapat. Dan nanti kalau Ibu mempersilahkan, baru kita mengungkapkan apa itu pendapat kita, apa itu yang kita tanyakan. Seperti itu, Bu. Baik, bagus Aura. Terima kasih untuk sarannya. Mungkin dari Mbak Novia mau berpendapat. Baik, Bu. Kalau saya itu, Bu, ketika mulai kegiatan konseling kelompok nanti, kita itu harus memperhatikan teman yang sedang berbicara dulu gitu, Bu. Jadi tidak boleh ada forum dalam forum. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Novia dan anak-anak sekalian. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa nanti pada saat proses konseling kelompok, kita tidak boleh bermain HP sendiri ya. Kemudian ketika kalian ingin berpendapat atau ingin menyampaikan saran atau ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan ketika ada teman kita yang berbicara, jadi tidak boleh ada forum dalam forum. Apakah dari kesepakatan yang kita buat tadi, apakah dapat disetujui anak-anak? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Baik, Setuju, Bu. baik, terima kasih. Karena aturan sudah kita sepakati bersama, kita sudah siap untuk memulai konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum memulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Novia. Jadi gini, Bu. Kan kita masing-masing itu memiliki permasalahan pribadi gitu ya, Bu. Nah, tiap pribadi kan pasti masalahnya tuh berbeda-beda gitu ya, Bu. Nah, apakah dalam pertemuan kita hari ini tuh kita langsung membahas dan menyelesaikan semua masalah itu, Bu? Terima kasih. Baik, Ibu jawab ya. Jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah dari kalian selaku anggota kelompok, sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu menyangkut masalah belajar. Nah, silakan siapa yang ingin mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Saya, Bu. Baik, silakan, Bila. Jadi gini, Bu. Saya tuh punya masalah di tingkat kefokusan. Saya tuh setiap pembelajaran sama pandemi ini kan daring. Saya tuh gampang ke distract gitu, Bu. Kayak ada notif HP, saya langsung buru-buru cek HP. Padahal di situ tuh waktunya saya untuk belajar di mata kuliah itu.
Baik, Ibu memahami ya apa yang dirasakan Bila merasa kurang fokus dalam hal belajar karena pembelajaran secara daring, jadi Bila mungkin lebih asik untuk melihat HP ya daripada belajar. Baik, kemudian apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau saya itu ya, Bu, terkadang mood saya itu naik turun gitu, Bu, dan motivasi untuk belajar itu juga terkadang naik turun gitu, Bu, sehingga eh, itu tuh membuat saya itu nggak bisa fokus dalam mengikuti perkuliahan, dan terkadang juga nggak fokus ketika mengerjakan tugas kuliah kayak gitu, Bu. Baik, Ibu memahami apa yang Novia rasakan. Novia merasa kurang fokus saat mengikuti perkuliahan juga karena mengalami mood yang naik turun ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin menyampaikan masalahnya. Saya, Bu. Ya, silakan, Aura. Kalau saya sendiri tuh biasanya ketika presentasi di kelas itu saya kurang merasa percaya diri gitu, Bu. Dan terkadang itu saya takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para teman-teman saya ketika presentasi. Baik, semua sudah menyampaikan masalahnya yang sedang dihadapi. Dan Ibu merasa kalau masalah anak-anak hadapi ini ada beberapa yang memiliki kesamaan, seperti masalah Novia dan Bila tadi memiliki kesamaan, yaitu tidak fokus saat mengikuti perkuliahan. Sedangkan Aura merasa kurang percaya diri saat melakukan presentasi. Benar begitu ya anak-anak? Ya, benar, Iya, Ibu. Ibu. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kita akan membahas salah satu permasalahan terlebih dahulu yang sekiranya harus diselesaikan. Nah, kira-kira menurut anak-anak, masalah siapa nih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, masalahnya aura, Bu. Karena kan saya merasa itu masalah aura perlu ditangani dengan segera. Saya setuju dengan Novia, Bu. Bagaimana Aura? Apakah bersedia menyampaikan masalah kamu lebih detail lagi agar kita dapat selesaikan hari ini? Saya bersedia, Bu, untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi dengan detail. Silakan Aura bisa mulai menceritakan masalahnya, lalu untuk anggota kelompok yang lainnya bisa mendengarkan dan menyimak permasalahan yang nanti akan diceritakan oleh Aura. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Biasanya kan kalau setelah presentasi itu ada sesi tanya jawab ya, Bu ya. Nah, di setiap sesi tanya jawab itu pasti ada pertanyaan yang susah dan kelompok saya tuh kurang bisa menjawab gitu, Bu. Sebenarnya saya tuh terkadang itu tahu jawabannya dan ingin membantu kelompok saya untuk menjawab. Tapi saya tuh takut jika jawaban saya itu kurang diterima oleh dosen dan teman-teman yang bertanya itu tadi, Bu. Baik, terima kasih Aura karena sudah mau mengungkapkan masalah yang sedang kamu hadapi. Sekarang silakan untuk anggota kelompok yang lain bisa memberi tanggapan ataupun saran atau pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Bu, kepada Aura. Ya, silakan. Jadi, apa yang kamu rasakan
ketika kamu itu takut untuk membantu menjawab pertanyaan dari kelompok kamu sendiri? Saya itu merasa grogi gitu, Mbak. Terkadang itu juga langsung deg-degan gitu, jadi kayak kurang pede aja sih. Selain grogi, deg-degan gitu, kamu ada kayak gejala lain nggak? Kayak gemeteran atau keringat dingin atau gimana gitu? Kalau aku sendiri tuh biasanya pas deg-degan itu aku sering kayak tanganku itu tiba-tiba dingin gitu, kayak kayak nggak kerasa apa-apa gitu sih, Mbak. Baik, Ibu mengerti apa yang Aura rasakan. Di sini terlihat bahwa di luar perkuliahan Aura biasa-biasa saja. Tetapi uh, Aura merasa grogi dan tidak percaya diri saat melakukan presentasi. Tapi mengapa ketika tidak pada saat perkuliahan berlangsung, Aura merasa biasa-biasa saja ya? Karena saya itu kan presentasi itu harus berbicara di depan teman-teman dan dosen gitu Bu. Jadi saya itu merasa grogi sampai tangan saya itu terkadang itu dingin. Gitu. Oh, baik. Ibu mengerti apa yang Aura rasakan. Di sini terlihat bahwa di luar perkuliahan Aura biasa saja, tapi ketika pada saat Aura mengikuti perkuliahan atau bahkan sedang presentasi, Aura sering merasa grogi, deg-degan, dan bahkan kurang percaya diri. Dari hal ini, apa yang Aura inginkan? Saya sih inginnya lebih percaya diri gitu Bu, agar saya dapat membantu menjawab pertanyaan teman-teman tanpa merasa grogi. Lalu, apa yang Aura sudah coba lakukan untuk dapat bisa meningkatkan rasa percaya diri Aura? Saya sudah mencoba untuk belajar menguasai materi sebelum presentasi, dan kadang saya berlatih untuk menjawab soal-soal yang diberikan kepada teman-teman sebelum kelompok saya berpresentasi. Apakah yang Aura lakukan itu sudah maksimal? Saya sedang mengusahakannya sih, Bu. Lalu, apakah yang Aura lakukan sama ini cukup efektif? Sepertinya tidak, Bu. Saya masih sering merasa grogi dan masih merasa kurang percaya diri. Baik, jadi sekarang Aura kan sudah menyadari ya bahwa usaha yang Aura lakukan itu belum maksimal untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Aura. Lalu sekarang apa yang akan Aura rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Aura? Kedepannya saya akan berusaha untuk lebih maksimal lagi dalam berlatih dan belajar berbicara saya dengan orang banyak. Bu, kalau boleh saya ingin memberikan sedikit saran untuk Aura. Ya, silakan. Untuk Aura, menurut saya lebih sering-sering berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan atau bertanya pada saat diskusi deh. Baik, terima kasih Mbak Bila untuk sarannya. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat atau saran? Saya izin berpendapat juga, Bu. Ya, silakan Mbak Novia. Kalau saya sih juga setuju, Bu, sama pendapatnya Bila, karena dengan Aura sering berlatih seperti itu akan membiasakan Aura itu lebih percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Gitu, Bu.
Makasih ya teman-teman atas pendapatnya. Kedepannya aku akan berlatih berbicara di depan banyak orang lagi. Oh, bagus sekali ya saran dari teman-teman. Ibu juga sangat setuju dengan masukan dari teman-teman. Lalu, apakah Aura siap berkomitmen untuk berlatih agar bisa meningkatkan kepercayaan diri Aura? Insya Allah siap, Bu. Saya akan berkomitmen dan lebih semangat untuk melatih diri saya meningkatkan kepercayaan diri. Baik Aura, Ibu yakin Aura bisa meningkatkan kepercayaan diri Aura untuk bisa lebih giat lagi dalam berlatih. Nah, untuk teman-teman, Ibu minta tolong ya untuk memantau setiap perkembangan yang Aura capai. Apabila Aura lupa dengan komitmennya, teman-teman bisa membantu Aura untuk mengingatkan. Baik, Bu. Baik, Bu, siap. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi Aura. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Sepertinya tidak, Bu. Tidak ada, Bu, sepertinya. Baiklah, kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Aura setelah kita membahas permasalahan yang kamu miliki? Saya merasa lega, Bu, dan bersemangat untuk berubah menjadi yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, kalau begitu. Nah, adakah yang bersedia untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan hari ini? Saya, Bu, bersedia. Oh iya, silahkan Aura. Karena yang dibahas adalah permasalahan saya akan mengambil kesimpulan bahwa untuk belajar memaksimalkan diri agar lebih percaya diri ke depannya. Selain itu, saya akan menjalankan saran dan masukan telah teman-teman berikan kepada saya dengan penuh rasa semangat. Bagus, Aura, kamu sudah mengikuti saran dari teman-teman. Sekarang ada yang mau menyampaikan pesan atau pesan dari kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan, Novia. Jadi, saya merasa senang, Bu, karena dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini, saya itu bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dan saling membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman sendiri. Begitu, Bu. Baik, kalau Mbak Bila gimana? Kalau saya sendiri sih, Bu, setelah ngikutin kegiatan ini tuh, saya bisa belajar kalau semua permasalahan itu tidak asal memberikan saran aja begitu, Bu. Bagus ya, sepertinya kalian sudah memahami pertemuan kali ini. Oh iya, apa Ibu boleh minta kalian untuk mengisi lembar penilaian ini sebelum kegiatan kita hari ini kita akhiri? Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih untuk anak-anak sudah mengisi lembar penilaian hari ini. Karena kegiatan ini masih panjang, bagaimana jika kita merencanakan untuk kegiatan selanjutnya ini di hari, jam, dan tempat yang sama. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Baik, kalau begitu kita akhiri kegiatan hari ini. Dan terima kasih telah mengikuti kegiatan kita hari ini sampai dengan selesai. Kita akan tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.